29. Menutup diri. Beberapa menit kemudian, Ratu kembali keluar dengan pakaian yang berbeda. Dia juga tampak lebih segar dengan polesan make up tipis di wajahnya. Apa mungkin dia ingin menemui Revan? Itu artinya dia masih belum berhasil melupakan mantan kekasihnya itu sepenuhnya. Saya ingin ketemu Revan, Tante. Ratu melihat ke arah Mbak Sandra. Ternyata dugaanku benar, kalau dia ingin bertemu pemuda yang dulu sangat dia cintai tersebut. Kamu serius? Mbak Sandra tampak kaget. Iya, saya bersedia menemui Revan hanya sebagai rasa kemanusiaan. Itu juga atas izin suami saya, dan dia juga yang akan ngantar saya. Sungguh, aku terkejut melihat dan mendengar ketegasan Ratu terhadap Mbak Sandra. Anakku itu juga tidak menyebut dirinya lagi menggunakan nama ketika berbicara dengan Mbak Sandra. Sepertinya dia sudah terlanjur sakit atas perbuatan yang Mbak Sandra lakukan selama ini. Bagaimana kalau Revan makin sakit setelah melihat kamu datang bersama Bayu? Mbak Sandra sepertinya berharap agar Ratu menemui Revan tanpa Bayu. Saya akan jelasin semuanya ke Revan nanti. Dia harus terima kalau saya tidak akan mungkin bersatu dengannya. Dia harus bisa melupakan saya. Aku sangat setuju dengan penuturan Ratu. Revan harus menerima kenyataan tentang status Ratu yang sekarang. Mereka tidak akan pernah hidup bersama karena kenyataannya Bayu yang telah berhasil mempersunting Ratu menjadi istrinya. Ratu benar, Mbak. Revan harus membuka diri untuk wanita lain. Dia harus tetap melanjutkan hidup. Ratu hanya akan menjadi masa lalunya. Aku turut memberikan pengertian dan penjelasan kepada Mbak Sandra. Aku sangat bodoh karena telah membenci wanita yang anakku cintai. Aku bahkan telah menghilangkan janin yang belum sempat melihat dunia, calon cucuku sendiri. Kenapa aku dibutahkan oleh dendam masa lalu? Mbak Sandra tiba-tiba berlutut di depanku dan Ratu. Apa yang Mbak lakukan? Tolong berdiri, Mbak. Aku berusaha membantu Mbak Sandra untuk berdiri. Gak ada lagi yang perlu disesali sekarang, karena semuanya telah terjadi. Anggap aja ini pelajaran hidup, Mbak. Aku juga pernah merasa di posisi paling hancur saat mengetahui kehamilan Ratu dan diabaikan oleh keluarga ayah dari janinnya. Namun, aku tetap berusaha kuat dan tegar hingga akhirnya Ratu menemukan kebahagiaannya bersama suaminya. Aku tidak bermaksud mengungkit apa yang telah terjadi terhadap Ratu. Tetapi aku hanya mengingatkan agar Mbak Sandra lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak ke depannya. Sekarang, Revan yang telah menanggung semua perbuatan maminya. Aku sangat prihatin melihat keadaan Revan. Pemuda yang dulu sangat tampan, kini berubah menjadi sosok menyedihkan. Dendam orang tuanya telah membuatnya mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Terus terang, aku tidak kuasa untuk tidak menitikkan air mata saat ini. Van, Ratu udah datang. Mbak Sandra memegang tangan Revan, tetapi langsung ditepiskan. Van, Ratu pun memanggil mantan kekasihnya itu. Ini aku, Ratu. Ratu. Suara Revan terdengar sangat lemah, tetapi dia tampak bersemangat melihat sekeliling. Sayangku, cintaku. Akhirnya, pandangannya fokus ke arah Ratu. Sementara Bayu tampak terkejut setelah mendengar apa yang keluar dari mulut mantan kekasih istrinya tersebut. Mungkin dia cemburu. Kamu kenapa seperti ini, Van? Ratu makin mendekat setelah meminta persetujuan Bayu melalui isyarat. Anak kita apa kabar?
Tanya Revan kepada Ratu. Maaf, dia udah gak ada sebelum melihat dunia. Kamu harus terima, Van. Ratu memberikan penjelasan dan pengertian. Kamu sengaja bunuh anakku. Revan tiba-tiba berteriak. Kamu pikir aku gak tahu? Aku hanya pura-pura bertanya. Mami sudah cerita semuanya. Kamu melakukan itu pasti karena laki-laki yang udah merebutmu dariku. Dia menunjuk ke arah Bayu. Setelah mendengar penuturan Revan, aku kembali tidak habis pikir dengan Mbak Sandra. Bisa-bisanya dia masih tega membohongi anaknya yang sedang tidak baik-baik saja. Padahal sangat jelas kalau dia yang telah mencelakai Ratu hingga keguguran. Tuduhan macam apa ini, Mbak Sandra? Aku tidak kuasa untuk menahan diri agar tetap diam. Mungkin Mbak gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Mbak tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi anak dan calon cucu juga. Aku akan jelasin semuanya pada Revan sekarang. Dia harus tahu apa yang maminya lakukan. Akhirnya, aku pun mengatakan kebenaran kepada Revan tentang anak yang Ratu kandung. Setelah mendengar penjelasanku, Revan tiba-tiba memegang dada sambil menunjuk Mbak Sandra. Pemuda itu juga menitikkan air mata, kemudian tidak sadarkan diri. Kami pun akhirnya melarikan Revan ke rumah sakit. Sungguh, aku sama sekali tidak berniat untuk menyakiti anak tetanggaku itu. Aku menjelaskan semua yang terjadi terhadap Ratu agar dia tahu kebenarannya. Aku tidak terima jika dia memberikan tuduhan tidak benar tentang Ratu. Tiga bulan berlalu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Revan. Namun, aku mengetahui informasi dari salah satu tetangga kalau ternyata pemuda masa lalu anakku itu tinggal bersama ibu dan adik dari maminya. Kejadian terakhir saat Revan masuk rumah sakit karena tidak sadarkan diri membuat Mbak Sandra lebih menutup diri dariku dan Mbak Dewi. Dia kembali menuduhku sebagai penyebab kesehatan Revan yang makin menurun. Kau bilang aku gak punya hati, tapi kenyataannya kau yang seperti itu. Mbak Sandra menaikkan suaranya kala itu kepadaku. Kau telah mencelakai Revan. Kejujuran yang aku sampaikan saat itu kepada Revan, Mbak Sandra anggap sebagai kejahatan. Aku hanya tidak ingin adanya salah paham Revan terhadap Ratu. Sangat jelas pemuda itu percaya kalau Ratu yang telah mencelakai janin mereka. Aku dikagetkan suara Ratu dari kamarnya yang tidak ditutup. Ada apa dengannya? Aku khawatir, tetapi mungkin aku tidak perlu ikut campur karena ada Bayu bersamanya. Namun, aku tetap penasaran dan ingin tahu setelah kembali mendengar suaranya. Aku pun beranjak dari ruang TV untuk menghampirinya. Kamu kenapa, sayang? Tanyaku kepada Ratu setelah tiba di kamarnya. Ternyata Bayu sedang mengusap-usap bagian belakang leher anakku itu. Gak tahu nih, Mah. Tiba-tiba Ratu merasa mual banget. Ratu memberikan balasan. Apa mungkin kamu hamil? Aku langsung menebak karena mengingat diriku dulu, juga tanda-tanda kehamilan Ratu sebelumnya. Serius, Mah? Bayu membuka suara dengan wajah semeringah. Mudah-mudahan tebakan Mama benar. Sepertinya iya, Mah. Ratu udah 2 bulan gak haid. Ratu memberikan jawaban sambil tersenyum. Aku bahagia melihat sikap dan reaksinya. Kakak juga pernah mau nanya ini ke kamu, tapi lupa. Bayu kembali bersuara. Kakak mau nanya apa? Tanya Ratu. Nanya kalau kamu udah lama gak datang bulan. Ih, kakak ngomongnya nanti aja. Lupa kalau ada Mama di sini. Wajah Ratu tampak memerah. Sepertinya dia malu mendengar ucapan Bayu. Maaf sayang,
ucap Bayu kepada istrinya itu, lalu tersenyum kepadaku. "Oh ya, kita langsung cek ke dokter ya." Dia mencium kening Ratu. Aku ingin tertawa mendengar kepolosan yang keluar dari mulut Bayu. Sungguh, aku sangat bahagia dan bersyukur memiliki menantu seperti dirinya. Dia telah berhasil meluluhkan hati Ratu hingga menerima keberadaannya sepenuhnya. Ratu seolah-olah tidak mengingat lagi apa yang terjadi di masa lalu bersama Revan. Dia dengan yakin mengatakan kalau Bayu adalah suami terbaik yang Allah pilihkan untuknya. Dia juga mengaku kalau restu orang tua berpengaruh besar atas hubungannya dengan Bayu. Tiba-tiba, aku dikagetkan getaran pesan masuk dari ponsel Ratu di Nakas. Bayu pun meraih benda itu lalu menyerahkannya kepada Ratu. Seketika, wajah anakku itu tampak mengalami perubahan setelah melihat layar. Siapa yang mengirim pesan kepadanya? Kenapa reaksi Ratu berubah setelah melihat layar ponselnya?